Sejak tahun 2023, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota pintar, ramah lingkungan berbasis alam. Visi IKN adalah menjadi kota pintar terdepan di dunia yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berinvestasi besar dalam teknologi untuk membangun infrastruktur dasar dan inovasi digital. Pada tahap pertama pembangunan tahun 2022 hingga 2024, dana yang dialokasikan mencapai sekitar 466 triliun rupiah dengan fokus pada pengembangan sistem pintar dan ramah lingkungan, serta pencapaian target net zero emission pada 2045. Mulai dari pembangunan tol bawah laut yang akan dimulai pada tahun ini, tol ini dirancang untuk menghubungkan pusat pemerintahan di IKN dengan wilayah-wilayah sekitarnya melalui terowongan bawah laut di Teluk Balikpapan. Terowongan ini dirancang dalam bentuk box sepanjang 1,5 meter, terdiri dari 6 lajur jalan tol yang akan memungkinkan kelancaran arus lalu lintas di ibu kota baru. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ibu kota yang modern dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan kemajuan teknologi dan inovasi infrastruktur di Indonesia. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan tol bawah laut ini diperkirakan mencapai 11 triliun rupiah. Pembangunan terowongan bawah laut ini dilakukan dengan sangat hati-hati, karena ini merupakan pengalaman pertama Indonesia dalam membangun immersed tunnel atau terowongan yang ditenggelamkan di bawah air. Terowongan bawah laut ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian habitat satwa di sekitar Teluk Balikpapan, seperti bekantan dan pesut. Pemerintah memilih untuk tak membangun jembatan yang dapat mengganggu morfologi lingkungan setempat, sehingga immersed tunnel menjadi solusi yang ramah lingkungan. Selain fungsi ekologis, proyek tol bawah laut ini juga berperan dalam meningkatkan konektivitas maritim dan distribusi logistik ke IKN. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan jalur distribusi yang lebih efisien dan terjangkau dari berbagai daerah di Indonesia menuju ibu kota baru. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan selesai dalam 2 hingga 3 tahun, yaitu sekitar tahun 2026, dan akan menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia di mata dunia internasional. Ibu Kota Nusantara juga akan menghadirkan pengalaman wisata unik dengan memperkenalkan perahu pinisi modern mulai 1 Agustus 2024. Perahu pinisi yang merupakan warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO akan membawa wisatawan menyusuri jalur pemandangan indah antara Balikpapan dan IKN, menampilkan keindahan alam serta kekayaan budaya setempat. 2 rute pelayaran utama telah ditetapkan, yaitu dari Pelabuhan Semayang hingga dermaga PT Ichigo, dengan pemandangan jembatan Pulau Balang dan berbagai destinasi menarik lainnya. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhkan dengan pengalaman yang tak terlupakan, mulai dari wisata kuliner, mengunjungi hutan bakau, hingga melihat hewan endemik seperti ikan pesut dan bekantan. Setibanya di IKN, wisatawan dapat melanjutkan tur keliling kawasan inti pusat pemerintahan menggunakan kendaraan ramah lingkungan, menjadikan perjalanan ini sebagai perpaduan sempurna antara tradisi dan teknologi modern. Dengan pelayaran yang memakan waktu sekitar 3 jam 30 menit, jalur laut ini tak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga menghemat waktu perjalanan dibandingkan dengan transportasi darat, memberikan wisatawan lebih banyak kesempatan untuk menikmati pesona IKN. Selanjutnya akan ada taksi terbang sebagai salah satu inovasi transportasi utama. Taksi terbang ini dirancang untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan mobilitas dengan melayani perjalanan jarak pendek hingga menengah secara cepat dan efisien. Dengan kemampuan untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal, taksi terbang ini menawarkan alternatif transportasi futuristik yang diharapkan dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur jalan di kota baru tersebut. Taksi terbang di IKN tak hanya sekedar konsep, tetapi merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menciptakan kota yang canggih, modern, dan berkelanjutan. Dilengkapi dengan teknologi otonom, taksi ini dapat beroperasi tanpa perlu pilot, menjadikannya solusi transportasi yang efisien dan aman bagi penduduk IKN. Inovasi ini juga diharapkan bisa mengurangi emisi karbon, mendukung visi kota ramah lingkungan yang menjadi salah satu pilar pembangunan IKN. Uji coba taksi terbang IKN ini bahkan sudah dilakukan pada 29 Juli 2024 di Bandara APT Pranoto, Samarinda. Taksi terbang ini adalah hasil kerjasama Hyundai Motors Company dan Korea Aerospace Research Institute
terbang mengikuti rute berbentuk angka 8 selama 10 menit. Kendaraan udara ini yang mampu mencapai kecepatan 200 km per jam adalah bagian dari proyek Urban Air Mobility Advanced Air Mobility. Uji coba ini bertujuan untuk mengevakuasi kinerja dan keamanan taksi terbang sebagai solusi mobilitas udara inovatif di IKN nantinya, dengan rencana pengembangan komersial lebih lanjut. Selain taksi terbang, IKN juga akan memperkenalkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rapid Transit disingkat ART. Ini adalah inovasi transportasi pertama di Indonesia yang menggunakan jalur virtual berbasis marka jalan didukung oleh sensor lidar dan GPS. Dengan kapasitas hingga 500 penumpang dalam 5 gerbong, ART dirancang untuk menempuh jarak hingga 70 km sekali pengisian daya. ART bergerak di jalan raya menggunakan ban karet, dengan ruang kemudi di depan dan belakang untuk memungkinkan pergerakan dua arah. Presiden Joko Widodo menjajal ART pada 13 Agustus 2024 di IKN. Presiden menjelaskan bahwa ART merupakan solusi transportasi ramah lingkungan yang lebih hemat biaya dibandingkan LRT dan MRT dengan anggaran 70 miliar rupiah per unitnya. Uji coba dinamis ART juga sudah dimulai pada 10 Agustus 2024 sebagai presiden upacara tersebut dan akan berlangsung hingga Oktober 2024. ART yang dikembangkan oleh China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC diharapkan akan menjadi model transportasi massal hijau yang bisa diadopsi di kota-kota lain di Indonesia. Dan yang semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kereta tanpa rel misalnya memungkinkan operasi kereta di atas jalan raya biasa tanpa memerlukan infrastruktur rel tradisional. IKN tak hanya menawarkan fasilitas transportasi modern tetapi juga fasilitas embung air menjadi salah satu teknologi canggih yang dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. Hingga Desember 2024, sebanyak 30 embung telah dibangun dengan rencana penambahan hingga 60 embung lagi. Embung MBH yang luasnya sekitar 8 hektar dan berkapasitas 66.000 meter persegi menjadi contoh model bagi kota lain dalam konservasi air dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Embung-embung ini tak hanya berfungsi sebagai penampung air limpasan, tapi juga memperindah landscape kota dan berperan penting dalam mencegah banjir. Area sekitar embung ditanami dengan berbagai tanaman sebagai ruang terbuka hijau dan dilengkapi dengan smart water management system. Sistem ini menggunakan sensor untuk mengatur penyiraman otomatis, menyesuaikan dengan kadar air, suhu, dan kelembapan di sekitarnya. Selain fungsi ekologisnya, embung MBH juga menawarkan fasilitas publik seperti pendestrian, amphitheater, jogging track, dan taman yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk rekreasi.